Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Baik, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan Buya Yahya, seorang ulama, mengenai apa sih hukumannya bagi seorang muslim yang salah memilih pemimpin. Hal ini menjadikan penting karena tinggal beberapa pekan lagi kita akan menghadapi pemilu, yaitu pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Ini menjadi rujukan dan menjadi patokan kita di dalam melaksanakan suatu kewajiban kita di dalam negara ini, yaitu melaksanakan pemilihan umum. Semoga ini bisa mencerahkan. Kita saksikan bersama-sama. Apa hukumnya salah pilih pemimpin, Bu ya? Dan gimana caranya supaya nggak salah pilih, Bu ya? Salah memilih adalah dosa. Salah memilih adalah dosa. Kalau Anda tahu orang itu tidak layak Anda pilih, kalau Anda pilih, maka Anda dosa. Biarpun ternyata dia jadi baik. Begitu sebaliknya, kalau Anda sudah memilih dengan ijtihad, berusaha ingin tahu tentang dia, menurut Anda adalah baik, kalau Anda pilih, ternyata dia jahat, Anda sudah tidak dosa. Maka dalam memilih itu ada beberapa hal. Paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, ada 5 barangkali. Dia di media sosial sering kami membuat satu poin-poin kalau memilih calon pemimpin. Yang pertama, Anda memastikan bahwasanya dia adalah orang yang kenal Allah. Tentunya tidak harus hafal Quran, jangan begitu. Ya paling tidak dia terasalah, biarpun kita tidak pernah melihat sholatnya, gak pernah masyhur dia meninggalkan sholat, gak pernah masyhur dia judi, gak pernah masyhur dia gitu. Yang penting begitu deh, insya Allah dia orang sholat di waktu. Paling tidak beragama, benar. Kepada Allah baik. Nah, jadi agar kita tidak salah memilih pemimpin, maka kita harus memiliki cara untuk memilih pemimpin yang benar. Yang pertama, yaitu kita harus memilih pemimpin yang sholat, paling tidak dari kriteria pemimpin yang pertama, yaitu dia dengan Allah beribadahnya baik. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Yahya, bahwa dia tidak terkenal meninggalkan sholatnya, dia tidak terkenal meninggalkan kemaksiatannya, dia tidak terkenal mengerjakan kemaksiat, dia tidak terkenal mengerjakan minuman keras, dia tidak terkenal korupsinya. Nah, itu. Nabi Muhammad itu baik. Baik, ya, dengan umat Nabi Muhammad baik. Ini untuk dasar Anda ijtihad untuk pilih si A, si B, si kan ada 3 kan? Anda ini berdasarkan ini, jangan ikut-ikutan orang dulu. Anda punya rambu-rambu. Dugaan Anda bagaimana yang Anda dengar tentang dia dengan Allah bagaimana? Anggap saja mereka semua sama, ya saya tidak tahu juga, paling tidak semuanya tidak pemabuk, oke, semua buat judi, oke, dan sebagainya. Kemudian yang kedua apa tadi? Dia dengan umat itu peduli. Umat Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah siapa yang bakal mendukung dia?
Kemudian setelah itu poin yang kedua yaitu dia peduli dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dia mengambil kebijakan, ketika dia mengesahkan undang-undang, kebijakan dan undang-undangnya itu berpihak kepada umat Islam. Kalau membisikkan kebijakan-kebijakan kepadanya. Sebab bisa khawatirkan sistem politik yang dibangun berubah, yang semula adalah memang mereka adalah dipilih oleh rakyat, oleh umat. Tapi bisa saja menjadi pejabat, mohon maaf, kalau istilah sedang pejabat politik kan saya dengar ya. Terus jadi pejabat politik, pejabat partai, ini kan bahaya. Yang paling didengar bisikan partainya, ini kan bahaya. Saya tidak tahu kebenaran seperti apa masalah begini-begini. Yang jelas begini, yang membisikkan siapa kira-kira? Ada teriak-teriak, tapi yang membisikkan lebih didengar dia. Maksudnya membisikkan dalam balik ini apa? Yang mengusungnya. Anda bisa berikan setelah ini. Yang ngusung siapa? Karena yang ngusung itu nanti yang akan membisikkan tentang perpolitikan. Baik, yang keempat adalah pastikan waktu Anda memilih dia. Baik, teman-teman, setelah poin yang pertama tadi dia taat, agamanya bagus, kemudian yang kedua dia memihak kepada umat Islam, kemudian yang ketiga melihat rekam jejak di mana atau siapa yang mengusungnya, siapa partai yang mengusungnya, siapa orang yang dibalik pendukungnya, siapa saja pendukungnya, siapa saja orang terdekatnya. Ini adalah poin yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan poin selanjutnya. Waktu Anda memilih dia adalah tidak ada kepentingan pribadi Anda. Pribadi di luas, bukan kepentingan pondokmu ya Ustadz. Gara-gara pondok mau dibantu saja langsung berubah. Enggak. Bukan kepentingan proyekmu, wahai para pedagang, para pebisnis, kontraktor. Jadi pastikan terlepas dari kepentingan pribadimu. Ini paling mahal ini. Sebab kadang-kadang ada seorang ustadz ambisinya gedekan pondoknya. Sudahlah, yang penting kita pilih dulu, nanti kan gampang. Yang penting pondok kita gede. Politik Nabi nggak begitu. Coba Nabi pada zaman itu. Nabi itu di zaman permulaan dakwah, tolong wahai orang yang gampang terbeli ini, ustadz, tolong dengar wahai ustadz. Nabi itu waktu masih awal dakwah, disuruh berhenti. Apa tawarannya? Hei Muhammad, berhentilah kau dari dakwahmu itu. Kamu minta apa? Perempuan tercantik akan aku kasih, ke kerajaan Mekah akan aku beri. Ayo, kalau politikus zaman sekarang kan, oke. Saya akan berhenti, mau jadi raja dulu, nanti kalau saya jadi raja bisa berdakwah. Wah, nggak begitu. Bohong itu nanti. Nabi enggak, tidak. Kalau seandainya kau letakkan rembulan tangan kananku dan seterusnya, kalau seandainya Nabi malah tampak, tidak. Aku tidak bisa dibeli. Jadi tolong lepaskan dari kepentingan pribadimu ya Ustadz. Jangan gara-gara dibisi, insya Allah Ustadz. Insya Allah pondok nanti akan saya bantu. Antum minta berapa gedung. Kemudian selanjutnya yang keempat, seperti yang disampaikan oleh Buya Yahya, bahwa kita memilih pemimpin atau presiden itu terlepas dari kepentingan pribadi kita, terlepas dari keinginan atau apa yang menjadi kepentingan pribadi kita masing-masing. Nah, ini harus kita hindari. Jangan karena pondok kita dibantu, jangan karena kita diberikan uang. Nah, jadi kita harus melihat secara luas. Terkhususnya yang disampaikan oleh Buya Yahya ini kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan para kiai. Sudah langsung berubah. Kepentingan
kepentingan pribadi, biarpun gayanya pondok kepentingan pribadi. Baik, yang kelima, awas ya kata pribadi. Sebab suatu ketika ada yang mendengar, kita dengar. Ustadz juga, kalau sampai seandainya presidennya dia, maka menterinya adalah paman saya. Nanti pondok kita bakal gede. Ya, ini kan ada urusannya pondok saya yang gede. Ini adalah na'udzubillah. Tolong para ustadz, Anda punya wibawa. Anda tidak boleh dibeli oleh siapapun. Baik, kemudian yang kelima adalah, yang kelima ini paling penting di antara semuanya. Pastikan di malam itu sebelum Anda memilih, setelah Anda berijtihad tadi, di saat Anda memilih, Anda sholat malam. Kemudian Anda meminta kepada Allah petunjuk. Kemudian Anda pergi ke tempat pemilihan sesuai dengan ijtihad Anda coblos. Menurut Anda dia baik, selesai. Setelah Anda coblos, sudah serahkan kepada Allah. Biarpun ternyata keluar Fir'aun, Abu Jahal, Anda tidak dosa. Kenapa? Waktu Anda memilih, Anda dengan benar, tidak dengan hawa nafsu. Baik, ini adalah cara memilih itu paling tidak dengan 5 langkah tersebut ya. Yang paling terakhir itu Ustaz, jangan. Kemudian ada nasihat menjelang pemilihan umum dan itu tidak kalah penting. Kemudian yang kelima yaitu kita memilih harus meminta petunjuk dan menyerahkan sepenuhnya pilihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah berikhtiar, memiliki kriteria-kriteria tadi, kemudian kita meminta petunjuk kepada Allah, kita berdoa memohon petunjuk kepada Allah dan menyerahkannya dari hasil yang kita pilih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, tolong wahai hamba Allah, kita harus menjadi orang yang cerdas, menjadi juru damai di negeri ini. Ini nasihat yang kami sampaikan kepada siapapun. Di pemilihan umum ini kita harus indah, harus semakin cerdas, jangan semakin bodoh. Berbeda pilihan bisa minum teh bersama, itu gimana caranya? Maka kami sampaikan, dan kami minta, tadi yang suka medsosan tadi, tulis ini, dan sebarkan penjuru dunia, ke penjuru negeri bahasanya begini, tim sukses dengar ini, kalau Anda ingin selamat, rumus dalam mendukung calon-calon, sederhana kalimatnya, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Selesai. Kalau Anda paham mana ini beres. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan caci calon pilihan orang lain. Sudah. Karena mencaci itu memicu permusuhan. Di grup WA, isinya 150 orang, gara-gara ini semuanya satu, gara-gara satu, berbeda, kemudian mencaci, marah, rame berantem tuh ya. Maka yang mencaci sok banget dia. Memang calon pilihan malaikat, nggak ada malaikat sih. Jangan sok banget sudah. Nah ya, sederhana, kita perlu adab. Kalau memang calonmu punya program, sebutkan saja programnya begini. Yang lainnya, ya tunjukkan saja, selesai. Tanpa harus mencaci. Nabi pernah melarang, jangan kau caci ibumu, jangan kau kutuk ibumu dan ayahmu. Nah, Nabi berkata begitu. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang mengutuk ibunya dan mencaci ibunya? Ada. Kalau kamu mencaci ibunya orang lain, dia akan mencaci ibu. Kalau kau mencaci calonnya orang lain, wah dia mencari, caci maki calonmu. Akhirnya apa? Calonnya dicaci semuanya habis-habisan. Bukan itu permasalahannya. Menjadi retak kita dalam bermasyarakat. Sederhana ya. Dan jangan mencaci, ini adalah harus menjadikan cara hidup kita. Tadi bermedia sosial. Tolong, saya masukkan lagi. Ini zaman komentar. Kalau Anda tidak suka, diam dan berdoa yang baik. Jangan komentar. Ini komentator iblis itu banyak. Orang ngomong baik di komentar jelek. Memang diam. Dari ujung rambut memang komentar jelek dia. Ujung rambut juga kaki. Pastikan Anda jangan komentar jelek sudah. Hari ini zaman komentar. Coba saja. Ini komentar jelek. Na'udzubillah komentar. Senang melihat kejelekan orang. Maka rumus agar tidak mencaci. Ini rumus hidup yang indah. Hei istri. Jika engkau menemukan kekurangan pada suamimu, jangan kau sebut sampai kau mati. Hei suami, kalau menemukan kekurangan istrimu, fisik dan sebagainya, jangan disebut sampai mati. Jadi di akhir tausiahnya mengenai memilih pemimpin,
Buya Yahya menyampaikan nasihatnya bahwa dukunglah calon pilihanmu tanpa memaki atau mencaci calon dan pilihan orang lain. Ini adalah kunci kesuksesan dan keamanan di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, khususnya menghadapi pemilihan umum ini. Semoga ini bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan umumnya buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.